Jadi inspirasi kita itu bukan hanya dari orang-orang hebat yang sudah bikin buku gitu ya, Iya. tapi ternyata orang-orang hebat yang sudah menjalani kehidupan-kehidupan yang menurut kita sulit. Iya. Nah, dengan mereka, bersama mereka gitu kan, makanya kita ada gitu. Kita ada untuk bisa peduli, kita bisa ada untuk belajar untuk mereka. Jadi semua itu indah gitu ya. Iya. Rasulullah kan pernah menyebutkan bahwa senyum dengan saudara kita itu merupakan sedekah. Jadi nilainya bukan nominalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Lensa Hitam. Di video kali ini khusus nih karena kita punya program baru, yakni program podcast yang dimana tema pertama kali ini adalah berbagi itu indah. Dan berhubung kita ingin merayakan 1 tahun Lensa Hitam, aku di sini ingin membahas bersama Ustadz Habib nih. Nah, boleh Pak Ustadz, gimana apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Eh, Assalamualaikum Ki. Sehat Ki. Waalaikumsalam, saya selalu Ustadz. Ini ada Pak Ustadz Wahab nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ada orang spesial dengan pendiri Lensa Hitam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade, Ya, aku boleh nanya tentang lensa hitam. Kalau aku boleh tahu mungkin makna lensa hitam itu apa sebenarnya? lensa hitam ya. Iya. Oke. Lensa hitam ini sebenarnya kalau dari maknanya sendiri pernah kita sampaikan juga, mungkin Iya. di video awal kita ada. Iya. Ya kalau dari lensanya sendiri itu seperti kacamata ya. Iya. Kacamata yang bisa membantu kita melihat. Iya. Lalu kalau hitamnya itu dengan tulisan merah, kalau bisa dilihat itu kan ada Iya. tulisan merah. Iya di luar. Padahal hitam tapi Iya. dengan warnanya warna merah gitu. Iya. Yang artinya memang kehidupan orang yang dianggap hitam oleh sebagian orang itu kita highlight merah supaya bisa terangkat. Yang artinya dengan kacamata tersebut kita bisa melihat orang-orang yang belum tersentuh dan kita angkat lah seperti itu. Supaya apa? Kita sama-sama bisa merangkul bareng-bareng untuk membantu mereka gitu. Kira-kira gitulah lensa hitam. Inspirasi di balik kata lensa hitam itu apa menurut Pak Ade? Inspirasinya ya. Iya. Kalau inspirasi sendiri sebenarnya kita awalnya senang untuk bergaul dengan orang-orang siapapun gitu ya. Iya. Baik itu dengan kalangan di bawah ataupun yang menengah ataupun masyarakat luas itu kita senang bergaul lah. Iya. Sehingga itu kita juga sering dengar keluh kesah mereka tuh apa gitu kan. Sedangkan kita yang memang merasa masih cukup lebih dari mereka, cukup mampu lebih dari mereka, harusnya bisa lebih membantu mereka. Itu aja sih inspirasinya di situ. Yang akhirnya kita coba putar ke sana ke sini, terus juga untuk bergaul lagi lebih dalam dengan. Jadi maknanya inspirasinya juga serta langsung berhubungan dengan konten kegiatan berbagi. Benar. Nah, lensa hitam itu mengapa lebih fokus ke konten kegiatan berbagi Pak Ade? Mungkin bisa dijelasin. Kalau berbaginya sendiri sebenarnya itu hanya cara kita untuk menyalurkan kebaikan ya. Iya. Sebenarnya berbagi ini kan nggak hanya serta-merta untuk materi. Iya. Dengan berbagi informasi, ada keadaan atau kondisi seseorang di situ, itu namanya juga berbagi kan ke masyarakat lewat YouTube. Terus kalau untuk orangnya sendiri, sebenarnya kita juga menyalurkan sih dari orang-orang yang mungkin lebih mampu menitipkan amanahnya ke kita dan kita salurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan gitu kan, membutuhkan secara materi. Mungkin dalam 1 tahun ini kita sudah banyak belajar, ternyata masih banyak orang yang masih membutuhkan kepedulian kita lah. Nah makanya kita pengennya coba berbagi lah gitu kan, gitu sekaligus menyalurkan sesuatu yang ada. Nah Pak Ustadz,
Kali ini kan kita ingin membahas tentang tema berbagi itu indah. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengapa berbagi itu indah itu berkaitan dengan channel Lensa Hitam yang dimana ini fokus membangun berbagi ya gitu. Kalau Lensa Hitam itu berawal didirikannya itu dengan Ustadz Alfian, Ustadz Wahab, dan saya itu memang visi dan misi utamanya adalah berbagi kepada orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesulitan, tapi mereka yang tidak meminta-minta, mereka yang kreatif, mereka yang berdagang, selalu berupaya ada usaha gitu. Jadi sebagai sarana edukasi. Lensa Hitam memang diawali kita bergerakan dalam rangka kita mau berbagi dengan sesama. Target sasaran kita memang para penjual, sasarannya itu yang kira-kira bukan penjual yang makro ya, tapi yang mikro, UMKM dan mikro. Paling tidak kita bisa berbagi kepada mereka, meskipun nggak banyak. Paling nggak kita bisa ikut membahagiakan mereka. Memang dalam perjalanannya juga kita adalah banyak kisah-kisah yang bikin hati ini Menyentuh hati ya. bikin hati itu dingin. Ya, memang perjalanan orang usaha yang mungkin kalau yang besar-besar sih nggak terlalu ini, apalagi pada saat lagi pandemi itu sangat-sangat tergerak dari situ, sehingga mari kita coba bisa menemui mereka. Karena apa? Karena mereka, kita bersama mereka, kami ini bisa ada. Gitu. Dan Lensa Hitam ini bukan berarti kita membagi harus dengan sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang kita mampu, yang kita bisa, sebagai alat untuk memotivasi diri dan untuk memotivasi orang lain. Gitu. Kalau misalnya Lensa Hitam itu berbagi dengan sesuatu yang kecil aja, ada kemauan, mengapa orang-orang yang di luar sana yang memiliki kelebihan harta yang lebih banyak, tentunya harus lebih termotivasi dengan adanya Lensa Hitam. Lensa Hitam sebenarnya adalah merupakan dakwah kecil sebenarnya, dakwah kecil-kecilan untuk memotivasi. Barangkali dengan kita berdakwah dengan seperti itu, orang lain bisa tertarik, termotivasi, dan tentunya si objek tersebut menjadi semangat bekerja keras. Masya Allah. Jadi Lensa Hitam itu benar-benar fokus dengan charity juga, sekaligus juga mungkin bisa dakwah kecil mungkin Pak Ade ya. Iya, betul. Secara langsung memberikan ilmu juga, sekaligus kita juga belajar. Bisa jadi kan memang teguran dengan kita ngasih kepada gambar yang kecil, kita juga dapat ilmu baru. Nah, kita kali ini kan ingin membahas berbagi itu indah ya Pak Ade. Kalau menurut versi Pak Ade tersendiri itu berbagi indah itu gimana sih gambarannya? Kalau menurut saya tuh tadi mungkin ada poin di mana ditulis adalah disebutkan untuk berdakwah ya. Iya. Berdakwah itu kan berarti kan berbagi ilmu. Nah, jadi orang yang bermanfaat itu adalah orang yang bisa berbagi walaupun sekecil apapun gitu kan. Atau sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Nah, itu yang kita ambil prinsipnya seperti itu. Jadi kalau dibilang berbagi itu indah, sangat indah. Karena kita dengan berbagi itu bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Nah, itulah yang kita anggap itu indah, dan juga buat kita sendiri, oh ternyata itu sangat bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk kita gitu kan. Artinya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Terus Pak Ustadz, aku kan kebetulan juga masih muda nih, aku juga mungkin masih sedikit. Dari kata berbagi itu indah, apakah berbagi itu memang harus tunggu kita kaya dulu nih, punya duit banyak, atau justru yang penting kita nih ada, kita kasih pas sedikit gitu, sedekahkan, gimana menurut Pak Ustadz? Betul. Kalau nunggu ada kaya, kalau nggak kaya jadi nggak pernah kan lagi. Berbagi itu kapan saja, tidak harus dengan materi. Di senyuman juga saudara. Berbagi ilmu juga. Berbagi pengalaman yang bisa memberikan spirit kepada sesama itu juga masuk saudara. Apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain? Karena ada bisa bermanfaat. Karena memang mungkin buat kita kayak biasa nih ngasih sedikit mungkin, tapi buat mereka mungkin senang banget gitu kan, kayak mereka bersyukur banget gitu. Betul. Nah, karena nanti ada pemberian itu, kalau orang uangnya 1 miliaran ngasih 1 juta itu apa maknanya? Tapi untuk orang yang uangnya 10.000 ngasih 5.000 kan sangat besar sekali, tapi sanggup mereka kerjakan. Itu soal. Jadi nilainya bukan nominalnya. Mindset kita itu rata-rata ya.
kalau berbagi itu harus menunggu kaya dulu, Iya. uangnya harus banyak dulu, Iya. pekerjaannya harus mapan dulu, atau hartanya harus sekian dulu. Iya. Nah, justru dengan seperti ini kita Lensa Hitam itu mengedukasi bahwa orang berbagi itu tidak harus kaya dulu. Kenapa Rasulullah SAW itu juga pernah juga jelaskan dalam satu hadisnya itu, berbagilah atau berlindunglah kalian dengan meskipun dengan hanya sebutir kurma. Artinya apa? Kita berbagi kepada orang lain itu tidak harus menunggu harta kita banyak dan sesuatu yang besar. Satu butir kurma kalau kita berikan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, tepat sasaran apalagi, itu bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Apalagi dengan harta yang banyak disertai dengan keikhlasan yang luar biasa itu. Rasulullah kan pernah menyebutkan bahwa senyum dengan saudara kita itu merupakan sedekah. Seperti saya baru datang nih ke Lensa Hitam, ketemu Rizky, langsung saya ketawa-ketawa senyum-senyum. Karena apa? Ini orangnya cute juga gitu ya. Itu salah satu orang membahagiakan orang lain dengan senyuman itu pahala, dan itu merupakan kebahagiaan. Tapi tentu senyum juga harus ada lawannya. Jangan senyum-senyum sendirian gitu ya. Harus ada lawannya dan senyum itu harus tepat sasaran gitu, tepat waktunya pula gitu ya. Gitu Ki. Nah, Ustadz, di dalam konten itu kan Ustadz berbagi dengan berbagai macam pedagang, terus juga dari usianya mungkin ada yang muda, ada yang tua, terus juga mungkin ada yang pedagang mungkin penghasilannya kecil. Nah, dari pengalaman Ustadz itu ada gak sih yang mungkin menyentuh hati? Ada di antara sekian banyak yang saya jumpai. Di antaranya ada kisah orang ada problem yang sangat besar saat pedagang tikar itu, Masya Allah luar biasa, harus menanggung masalah di keluarga dan juga harus menanggung biaya anak-anaknya. Sampai saat itu saya juga ikut haru dalam wawancara itu karena bercerita, berkisah sambil dengan penuh rasa meneteskan air mata. Ya permasalahan-permasalahan, tapi dari itu kemudian dia berjuang. Oh, dari beberapa konten yang kita sudah pernah bikin dengan teman-teman Lensa Hitam ini. Ini banyak sekali yang justru membuat hati kita itu merasa terenyuh ya, terharu gitu. Yang pertama adalah pedagang roti. Suatu saat kita bersama kru Lensa Hitam itu mencari target. Waktu itu jalan, itu malam ya, itu kita menemukan target seorang ibu yang sedang memanggul kue ya di atas kepalanya. Dia sedang menjajakan kuehnya ke ruko-ruko. Kita coba kejar, kita ikuti, dan kita ngobrol bersama ibu tersebut. Nah, yang membuat kita terharu itu adalah sang ibu itu memang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suaminya sakit. Kemudian yang kedua, anaknya itu dititipkan ke rumah neneknya. Atas karena ada kesulitan asuh dan kesulitan keuangan. Dan itu si ibu itu sampai 3 tahun belum ketemu anaknya. Nah, yang membuat kita lebih terharu lagi adalah ketika kita tanya-tanya sang ibu itu, selain memang jualan roti itu untuk memenuhi keluarganya karena suaminya sedang sakit, dan sakitnya cukup parah. Dan yang kedua itu untuk biaya anak sekolah yang dititipkan di neneknya di daerah Jakarta, dan cukup jauh dari Bekasi ke Jakarta. Yang ini lagi yang lebih menyentuh hati itu ibu itu pengen ketemu anaknya selama 3 tahun belum pernah ketemu, dan begitu kita kasih berupa amplop ya, nah, isinya tidak kita sebutkan. Terus kemudian yang kedua bingkisan, itu ibu tersebut sangat berterima kasih, sangat menerima dengan senangnya gitu, sampai terharu meneteskan air mata. Dan untuk apa ibu? Ketika kita tanya, ibu untuk apa ini kira-kira kalau misalnya ibu terima? Wah, ini selain untuk beli beras untuk kebutuhan keluarga, ini saya akan pergunakan untuk menemui anak saya. Saat itu saya sampai hampir menangis pula. Ternyata kita memberikan sesuatu kepada orang yang sangat tepat. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang sangat tepat, ada kebanggaan tersendiri. Ya Allah, saya tidak salah memberikan sesuatu ini kepada orang tersebut. Nah, tentu ini pahala jariah untuk kru Lensa Hitam. Di samping saya sebagai perantaranya saja. Tapi emang secara tak langsung itu juga kayak mengingatkan kita kan, bahwa manusia bahwa
uang juga mungkin bukan segalanya tahu, tapi kan segala sesuatu juga butuh uang. Apalagi kan dengan kejadian ibu tadi kan kita juga perlu belajar bahwa masalah tuh terkadang memang selalu ada saja. Iya, Makanya betul. alhamdulillah dengan Pak Ustadz bilang berbaginya ke orang yang tepat itu pasti secara tak langsung Allah tuh emang sengaja mungkin mempertemukan Roland hitam dan juga Pak Ustadz dengan si ibu itu Betul, untuk Ki. Jadi kadang-kadang kalau kita mau jalan nih mencari Iya. target dengan teman-teman freelancer hitam itu, Iya. kadang kita berdoa lah, minimal berdoa itu, ya Allah temukan kami dengan orang yang tepat. Bukan kita memberikan kepada orang yang tidak tepat itu menjadi kurang ikhlas, tapi akan lebih bermakna kalau sesuatu itu diberikan kepada orang yang tepat. Dan ada juga anak yang usia baru 24 tahun masih bujangan. Iya. Jadi mungkin satu dan lain hal sudah 5 tahun menjalankan usaha dagang dan berbagai wedding, yang semuanya itu adalah demi untuk membantu orang tua dan membantu biaya pendidikan adiknya yang ada di sangat luar biasa. Atau ada lagi emang mungkin bisa menyentuh hati. Ada satu lagi, ini berkaitan dengan ojek online. Ojek online. Ya, suatu saat kita ketemu dengan ojek, tapi ojeknya bukan ojek ya. Nah, kenapa saya merasa tertarik dan tersentuh hatinya dengan ibu pengojek ini, ojek online ini? Karena ternyata beliau ini dia harus berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan dia memiliki anak yang sedang sekolah pula, anak perempuan yang sedang sekolah SMA kurang lebih. Nah, di situ perjuangan seorang ibu sampai rela menjadi ojek online itu kan luar biasa. Nah, itu si ibu ini akhirnya juga mendapatkan keuntungan dari ojek online itu, tapi dia setiap Jumat menggalang teman-temannya menjadi pelopor kebaikan untuk memberikan Jumat berkah. Isinya paketan makanan yang dibagi-bagikan kepada sesama teman ojek online khususnya ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat ibu ini dari pagi sudah siap membungkus nih, siap-siap ya, nanti sampai pada waktunya jam 10 menjelang Jumat, setelah sholat Jumat baru dibagikan. Kadang-kadang juga sebelum Jumatan, tapi rata-rata setelah Jumatan dia sudah siap dengan timnya. Ada namanya kumpulan ojek online wanita, itu dia sudah siap dengan timnya itu, kemudian siap-siap berbagi. Ini kan luar biasa, bagi kita ini teguran sebenarnya. Apalagi bagi orang-orang yang mampu memiliki harta banyak. Ini seorang ibu yang seperti ini aja mampu berbagi dengan orang lain. Kenapa orang-orang yang banyak hartanya itu malah justru kadang-kadang pelit? Jadi mungkin dari cerita ibu tadi juga secara langsung tadi kan seperti dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa berbagi itu tuh nggak harus kita nunggu kaya banget loh. Betul. Ya, saya juga pas Pak Ustadz cerita saya juga sebenarnya sedih juga, mungkin kalau seandainya kita di posisi dia mungkin kita nggak tahu ya. Betul. Kita juga harus bisa belajar memposisikan diri ke dia gitu. Betul. Kita setiap kita jalan itu, justru kita belajar dengan si target ya. Target. Seandainya kita posisinya di seperti itu, apakah kita masih kuat apa tidak kan gitu ya, pertanyaan yang kita ada dalam hati kita masing-masing. Karena orang pengennya hidup pasti enak, tidak susah gitu kan, tidak punya masalah gitu, enaknya berjalan lancar. Nah, berbagi itu tadi Rizky bilang itu tidak harus menunggu kaya dan tidak harus sesuatu yang besar, sesuatu yang kata orang itu dinilainya itu nominalnya banyak. Contoh begini, misalnya kita punya botol bekas, atau aqua bekas, atau liner bekas, atau apa saja botol plastik bekas, kita kumpulkan. Kemudian biasanya kan ada pemulung lewat, kita sengaja taruh di depan rumah kita, satu plastik, satu kresek. Kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada yang ambil sebagai sedekah saya, minimal sebelum saya bisa sedekah yang lebih banyak lagi. Itu sudah bernilai pahala. Gitu. Tajilan, misalnya bukan tajilan, ada orang berpuasa ngasih kurma 3 butir ditambah 1 risol gitu ya, syukur-syukur ada tambahan lainnya gitu, atau 1 kopi atau susu ya buat orang yang berpuasa. Itu kan luar biasa, 1 gelas tapi sangat bermakna bagi orang yang membutuhkan. Ibaratnya kita ketemu orang misalnya di padang pasir sedang kehausan terik matahari, saya yakin kalau dikasih uang 10.000 dia nggak mau, tapi kalau dikasih air meskipun setengah gelas, dia terima kasihnya luar biasa. Jadi berbagi itu memang selain ikhlas juga harus tepat sasaran dan tidak harus menunggu kaya atau dengan sesuatu yang mahal gitu ya.
Nah, tadi kayak Ustadz bilang kan taruh botol yang bisa kita taruh depan rumah. Mungkin buat kita biasanya botol Iya, plastik kosong, betul. tapi buat dia mungkin senang banget kan Bagi pemulung dia senang lewat. banget. Pasti sampai wah alhamdulillah cet. Jadi kan mungkin pulangnya bisa lebih cepat. Secara langsung kita bantu orang kan dia Iya. bisa pulang lebih cepat atau mungkin bisa ngasih makan buat anak kalau dia mau punya keluarga. Betul, Gitu, begitu. ya. Ini dan saya sudah mencoba amalkan ini di kampung. Kalau di kampung habis ada acara kan kadang-kadang banyak botol bekas. Iya. Saya kumpulin, saya taruh di dekat tempat sampah, pasti nanti ada yang ngambil kalau ada yang lewat. Karena saya udah tahu beberapa orang itu ada yang sebagai pemulung itu mengambil. Iya. Ya Allah, saya niatkan ini sebagai sedekah saya minimal ini dulu sebelum ke yang lainnya, gitu ya. Terus atau kita kadang-kadang berbagi dengan sesuatu yang sepele. Sandal jepit berapa sih harganya? Ya paling kita taruh 10.000 ya. 10.000 sampai 15.000 ya. Iya. Tapi ketika sandal jepit itu kita niatkan untuk orang yang wudhu di masjid, kita taruh di situ. Iya. Selama itu masih dipakai oleh orang-orang yang berwudhu, Iya. dan selama masih ada barangnya, kita terus mendapatkan pahala. Nggak harus mahal berarti kan ya. Dalam konsep zakat itu tidak, Allah tidak minta besar kok, tidak minta besar, tidak minta banyak. Mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari sebagian saja. Nah, lensa hitam ini adalah mendidik kita, khususnya saya, para krunya, untuk ingat bahwa di sebagian harta kita seberapa besar pun, seberapa besarnya tidak harus nunggu banyak lah ya. Itu ada hak orang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di harta mereka itu ada hak bagi orang lain. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Jadi di sebagian harta kita jangan merasa bahwa harta kita itu adalah milik kita semua karena hasil kerja keras kita, hasil usaha kita. Tapi ingatlah bahwa di sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus dibagikan. Ketika kita ngasih kepada orang lain dengan zakat kita misalnya, atau kita anggap itu bukan hak kita kok, hak orang tersebut, Dan ada dua kategori orang yang minta-minta ya. Orang yang minta-minta itu ada yang minta-minta, ada yang dia sebenarnya butuh tapi tidak meminta. Lisailin biasanya orang-orang yang minta, dan mahrum adalah orang-orang yang tidak mau minta padahal dia butuh. Gitu ya. Lalu mungkin dari cerita Postat ini kan, akhirnya aku juga dapat sedikit ilmu juga dari cerita Postat. Tapi mungkin kan ada sebagian orang, apalagi kan kayak saya juga atau mungkin yang lainnya masih muda, kadang berpikir tuh bahwa berbagi itu indah, tapi nanti gue jadi tambah miskin nih gitu. Oh jadi nanti malah jadi uang gue berkurang nih. Nah itu kira-kira gimana tanggapan? Ya, hakikatnya kalau kita orientasinya, kalau orientasinya kepada dunia memang sudah kurang. Orientasinya pada dunia, 10.000 diambil 5.000 jelas, itu tinggal 5.000 gitu kan. Tapi kalau orientasinya akhirat, kalau tidak berbagi justru kita tidak punya investasi. Tapi kalau 10.000 kemudian diberikan 5.000, berarti kita sudah berinvestasi 5.000. Nah, harta yang sesungguhnya yang mana? Yang 5.000 ini yang diinvestasikan untuk akhirat. Karena yang di dunia ini kan hilang, habis, dimakan selesai, dibuang selesai, tidak ada investasi. Enggak lah. Karena kan, benar, karena kan berbagi itu kan nggak harus semua dengan materi ya. Senyum aja udah ibadah, dan juga senyum itu udah sedekah gitu ya. Dan pada saat kita memberikan sesuatu, sebenarnya itu juga kita memberikan ke diri sendiri. Kita memberikan ke orang lain, ternyata kita memberikan juga amaliyah yang baik untuk diri kita sendiri, untuk nanti ya. Itulah hebatnya memberi gitu kan. Itu hebatnya sedekah. Dan kalau itu dilakukan secara berjamaah, insya Allah semuanya udah bisa membangun sesuatu dan juga bisa mendapatkan sesuatu kan gitu. Gitu. Betul, ada sebagian orang itu berpikiran bahwa kalau kita membagi harta kepada orang lain maka harta kita berkurang. Secara matematis, secara nominal itu memang harta kita berkurang. Tapi di sisi lain Allah itu memberikan janjinya bagi orang-orang yang memberikan hartanya itu dengan ganti yang lebih baik. Syaratnya satu, ikhlas. Yang kedua, jangan pernah berpikiran bahwa yang akan memberikan balasan adalah orang tersebut. Dan yang kedua, jangan kecewa ketika orang tersebut itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Kadang-kadang ujian kita. Ujian kita ya. Wah, kadang-kadang itu masya Allah kita ya Allah dikasih kok nggak terima kasih sama sekali, boro-boro ngasih balik gitu kan. Ada pikiran yang begitu, yang seperti itu hilangkan. Jangan sampai bahwa yang akan membalas
kebaikan kita adalah dia. Langsung kita hubungnya kepada Allah biar kita ikhlas. Ya. Berbagi itu indah kenapa? Watak dasar manusia pasti kan pelit, rata-rata ya. Iya. Bahkan kadang-kadang ada ucapan kalau semakin kaya semakin pelit kan gitu ya. Iya. Memang watak dasar manusia itu ada rasa pelitnya. Pasti itu adalah Iya. siapapun. Nah, tetapi gini, kenapa orang bisa berbahagia ketika sudah berbagi dengan orang lain? Ibarat orang naik sepeda, Iya. mengayuh sepedanya ke tempat yang tinggi, Iya. ke tempat yang tinggi, kemudian sampailah kepada puncaknya. Sampai kepada puncaknya, nanti dari puncaknya itu dia merasa senang nggak? Senang. Alhamdulillah ternyata saya sampai puncak. Dan ketika sudah sampai puncak, dia nanti akan turun atau ketemu tempat yang datar. Iya. Terasa ringan nggak? Ringan. Terasa ringan. Dan bikin juga orang yang sudah berbagi itu tadinya terasa berat. Kayaknya susah banget nih, ibarat tembok nih, tembok yang kokoh harus ditembus. Dan kita harus mampu melewati itu. Ketika kita sudah melewati titik itu, kebahagiaan kita akan ditambah oleh Allah. Karena apa? Karena kita sudah melewati titik di mana manusia pada umumnya tidak melewati titik itu. Iya. Di samping itu juga nanti kebersihan ya. Iya. Kebersihan hati, kebersihan harta apalagi ya. Iya. Hati dan harta kita akan bersih. Ibaratnya gini, ada sebuah kolam air. Iya. Kolam air itu kalau tidak dikasih keran, pasti cepat kotornya kan. Iya. Semakin keran itu semakin banyak. Dan semakin keran itu semakin dikocor, dipakai untuk wudhu, misalnya untuk wudhu atau yang penting dialirkan itu. Iya. Nanti isi daripada kolam tersebut pasti akan bersih kan. Iya, pasti. Jauh dari lumut, jauh dari debu, dari kotoran-kotoran yang lain. Itu juga harta kita ketika kita bagikan ke pos-pos yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat Taubah misalnya itu posnya ada 8 gitu kan. Itu maka harta kita akan seperti tambah bersih, airnya jernih. Kemudian juga harta kita ketika banyak dikeluarkan di pos-pos yang sudah disiapkan seperti keran yang mengalir deras, bagus, dan kolamnya nanti atau raknya itu akan bersih dan dilihatnya indah gitu. Ya, jadi secara tak langsung ini justru karena berbagi itu indah, justru kita rasakan nanti pas ya akhirat mungkin Ustaz ya. Dari tinjauan dari akhiratnya. Iya. Tinjauan dunianya kan kita bisa membahagiakan orang lain. Iya. Orang lain bahagia, bagaimana sih kita kalau melihat orang bahagia? Apalagi ketika di dalamnya ada kita ikut memberikan kebahagiaan yang penting. Jangan sombong, jangan merasa memberi, sampai kemudian menjadi ria. Harapan dan doa mungkin Pak Ustadz dari ceritakan, mungkin dari semua yang Pak Ustadz jalani ini dengan berat kecil, harapan dan doa untuk mereka apa Pak Ustadz ke depannya? Mereka diberikan sehat walafiat, keluarganya juga diberikan sehat walafiat, baik itu kalau yang sudah keluarga istrinya, orang tuanya, dan anak-anaknya. Semoga semuanya bisa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan-kemudahan dan diberikan keberkahan. Harapan dan doa untuk mereka target kita khususnya itu satu, kesemangatan berusaha. Jadi motivasi berusaha jangan sampai putus asa. Yang kedua, harapan mereka cita-citanya itu tidak hanya sebatas menjadi pedagang yang sekarang seperti sekarang. Tapi seringnya kita motivasi kalau mereka itu hari ini kalian masih jadi karyawan atau pedagang asongan, suatu saat kalian akan menjadi bosnya pedagang asongan. Kalau sekarang masih dengan dorongan gerobak atau dipanggul, dipikul, suatu saat kalian harus punya toko, harus punya tempat tersendiri. Gitu. Bahkan dan harapan berikutnya adalah siapa tahu dari dakwah kecil kita berbagi ini dan beredukasi dengan ala kadarnya itu bisa memotivasi orang lain untuk lebih baik, lebih banyak dan lebih mampu dari kita kan pasti banyak. Itu lebih mereka akan lebih berbagi. Dan apalagi khususnya untuk para ini ya orang-orang yang memiliki jabatan dan memang ke situ arahnya bisa mengentaskan kemiskinan mereka. Harapan kita bisa didengar oleh pembesar-pembesar kita atau orang-orang yang memang memiliki kewajiban bertugas di situ. Terus juga Pak Ade, kita ngebahas ke lensa hitam lagi nih. Kira-kira mungkin ada slogan tertentu tentang lensa hitam? Maknanya mungkin bisa dilihat di sini. Maknanya itu apa Pak Ade? Maknanya gini, mereka itu yang disebut orang-orang yang memang butuh perhatian kita gitu sebenarnya. Dan atau memang sebenarnya mereka itu yang bisa memberikan motivasi buat kita gitu kan. Karena mereka itu dan juga bersama mereka lagi orang-orang yang butuh perhatian, orang-orang yang memang
sebenarnya kita bisa menggali informasi atau belajar lah dengan mereka, dengan pembelajaran kehidupan itu kan nggak semerta-merta semuanya kehidupan yang normal-normal aja ya. Mereka justru banyak yang bisa lebih survive. Nah, dengan mereka, bersama mereka gitu kan, makanya kita ada gitu. Kita ada untuk bisa peduli, kita bisa ada untuk belajar untuk mereka. Jadi semua itu indah gitu ya. Karena berbagi itu bukan hanya dari kita, tapi mereka juga berbagi. Berbagi kehidupan mereka, berbagi pembelajaran hidup buat mereka, untuk kita-kita semua yang memang belum punya pelajaran itu. Nah, itu indahnya di situ. Jadi nggak serta-merta lensa hitam aja yang memberikan. Mereka juga cukup banyak kontribusinya untuk lensa hitam ini berbagi untuk masyarakat yang lain lah. Oke, mungkin aku nanya nih tentang bagaimana lensa hitam ini kan bisa berkembang, apalagi saat kita ini kan udah mau merayakan 1 tahun ya lensa hitam. Mungkin Pak Ade dengan kita bukanya program podcast ini, apalagi dengan temanya berbagi itu indah, yang dimana ini berkaitan dengan lensa hitam, harapan dan doa Pak Ade untuk lensa hitam kedepannya dengan dibukanya program baru ini apa? Kita coba dengan program podcast ini. Jadi yang pertama kita pengen tahu lebih dalam ya. Kalau kemarin itu kita lebih banyak di lapangan atau langsung di lokasinya mereka. Jadi mereka mungkin belum berikan informasi lebih detail gitu kan. Nah, kalau dengan ada podcast ini banyak sebenarnya dari mereka itu yang menginspirasikan kita gitu ya. Jadi kita bangun podcast ini untuk bisa belajar lebih dari mereka gitu ya. Bukan hanya memberi aja, tapi mereka juga menjadi guru kehidupan kita lah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini ya kita berharap lensa hitam itu bisa lebih menginspiratif ya, memberikan inspirasi ke masyarakat luas gitu ya. Nggak hanya terlihat kita memberikan sesuatu, tapi juga nyatanya mereka itu atau orang-orang yang memang kadang-kadang nggak dipandang gitu ya, seperti pedagang kaki lima dan lain, itu juga sebenarnya bisa menginspirasi banyak orang loh. Jadi inspirasi kita itu bukan hanya dari orang-orang hebat yang sudah bikin buku gitu ya, tapi ternyata orang-orang hebat yang sudah menjalani kehidupan yang menurut kita sulit. Nah, itu inspirasinya seperti itu. Mudah-mudahan lensa hitam bisa menggali dan juga menginspirasi orang lewat mereka gitu. Nah, mungkin sudah cukup mungkin Pak Ade, atau mungkin ada lagi mungkin yang ingin Pak Ade tuangkan tentang lensa hitam yang mungkin belum disampaikan ke kita semua. Harapannya sih buat kita semua, kita sama-sama membantu, baik itu like, subscribe, dan juga bisa di-share juga ke yang lain. Itu sangat membantu kita semua di sini untuk bisa meluaskan ya channel YouTube kita gitu. Harapannya dengan seperti itu kita bisa membantu jauh lebih banyak gitu ya. Nggak hanya di area Bekasi atau area kita, tapi lebih sampai dengan luar kota, di luar-luar daerah Bekasi ya, seperti itulah. Ya, mudah-mudahan kita juga semua diberikan support juga melalui doa. Doakan kita supaya bisa tetap eksis lebih lama, terus juga lebih bisa membantu dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi teman-teman dari penjelasan Pak Ade selaku pendiri lensa hitam, beliau juga berharap banyak kepada lensa hitam, yang dimana kita fokus membangun konten berbagi dan berharap semoga lensa hitam lebih baik ke depannya, yang dimana kita juga sekaligus mendapatkan ilmu juga dari lensa hitam ini, dan semoga lensa hitam juga bisa menyebar luas ya Pak Ade. Ya, saya harapkan yang seperti itu ya. Perlu kita pahami mungkin ya buat teman-teman, berbagi itu nggak harus kita nunggu kaya banget. Justru mungkin kita berbagi seikhlasnya. Mungkin buat sebagian orang kayak ngapain gitu, tapi ternyata kita berbagi, justru kita bisa membagikan orang lain gitu. Alhamdulillah, saya juga senang bisa mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz, yang dimana ini ternyata berbagi itu indah itu sebegitu luar biasanya jika kita pahami dengan baik ya Ustadz ya. Itu saya teman-teman, terima kasih ya Pak Ade atas waktunya. Terima kasih Ustadz Wahab mungkin atas masukannya dan juga ilmunya yang menurut saya bermanfaat banget ya, tentang berbagi itu indah dan luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Ustadz Habib atas kehadirannya di podcast di mana nih, semoga 1 tahunnya lensa hitam ini bisa kedepannya bisa lebih baik ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.